Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di pagi yang indah ini, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara, firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap langkah kehidupan kita, untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di pagi yang indah ini, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kebenaran, dengan mengambil pembacaan Alkitab di dalam Kejadian 7 ayat 1b. Langsung saja kita baca kebenaran firman Tuhan. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Puji Tuhan, kita menemukan kebenaran firman Tuhan di situ dengan tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu bagaimana kehidupan Nuh pada saat itu yang dilihat Tuhan benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kehidupan Nuh pada saat itu, di zaman itu, bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar bagaimana hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Kita mau lihat kehidupan di zaman ini, saudara. Kalau kita mau lihat, sudah sedikit orang benar, saudara. Di hari-hari ini, kalau kita mau lihat, orang pintar banyak, saudara. Kalau kita mau lihat orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, saudara, hari-hari ini masih banyak. Tapi saudara, ingat bahwa hari-hari ini kalau saudara mau lihat orang benar, mau cari orang benar, sangat sulit, saudara. Karena hari-hari ini dosa semakin bertambah, kejahatan semakin bertambah, dan hal-hal yang di luar kendali dari kehidupan kita sudah semakin banyak. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang dapat membuat kita takut, itu sudah banyak. Tapi kita mau lihat orang-orang benar akhir-akhir ini, kalau kita menemukan orang benar sangat sulit, sangat susah. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kebenaran. Kita baca sekali lagi ayat 1b, Kejadian 7 ayat 1b. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita mau lihat pengertian kata benar itu sebenarnya seperti apa, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benar dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya, betul, tidak salah. Kedua, tidak berat sebelah atau adil. Ketiga, lurus hati. Dan keempat, dapat dipercaya. Jadi benar dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, seharusnya, betul, tidak salah, dan tidak berat sebelah, adil dan lurus, dapat dipercaya, saudara. Jadi bagaimana kalau kita mau hidup benar? Kita harus dapat dikatakan lurus hati, dapat dipercaya tentunya, saudara. Tidak mungkin orang-orang mau percaya kita kalau kita tidak dapat dipercaya, atau kita tidak adil, atau hati kita bengkok, saudara. Jadi untuk menjadi orang yang benar, menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia di sini, orang benar yaitu orang yang dapat dipercaya juga, saudara. Apa yang kita dapat lihat di dalam kehidupan Nuh, saudara, pada saat ini yang kita lihat yang pertama, gaya hidup benar Nuh, yaitu yang pertama dia hidup takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 9. Di sana dapat kita lihat, kita langsung saja kita lihat bagaimana kehidupan dari Nuh. Di dalam Kejadian 6
ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang kita lihat saudara, hidup Nuh yaitu hidup yang bergaul dengan Allah. Hidup yang takut akan Tuhan saudara. Hari-hari ini seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat orang yang kaya raya, kita melihat orang cantik, orang ganteng, hari-hari ini masih banyak saudara. Tapi kita lihat sekarang, kalau mau kita lihat orang hidup benar itu sudah sangat sedikit mungkin saudara. Karena memang ini hari-hari ini dosa semakin bertambah, hal-hal yang bukan di luar kebenaran firman Tuhan sudah semakin banyak. Yang pertama yang dapat kita teladani dari kehidupan Nuh yaitu hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita dikatakan hidup takut akan Tuhan saudara-saudara? Yaitu hidup bergaul dengan Allah. Hari-hari ini saya yakin dan percaya di masa pandemi ini saudara, masih ada orang yang mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Saya yakin percaya saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, hari ini masih ada kita yang mau datang kepada Tuhan. Ada amin. Hari ini masih banyak orang yang mau hidup bergaul dengan Allah. Meskipun hari ini kalau secara jujur saya katakan sudah sangat sedikit. Adapun orang yang bergaul dengan Tuhan, mau datang beribadah, tapi mungkin kebanyakan hanya sekedar rutinitas. Tapi hidup bergaul dengan Allah itu akhir-akhir ini orang lebih sering untuk memamerkan diri saudara. Bukan lagi sepenuhnya untuk datang beribadah, bukan sepenuhnya datang lagi untuk memuliakan Tuhan, bukan sepenuhnya lagi untuk hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini kalau kita melihat kehidupan di akhir-akhir ini, orang datang kepada Tuhan itu hanya karena ada sesuatu, karena hanya ingin mendapatkan suatu hal saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi di sini yang patut kita teladani dari kehidupan Nuh adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pasti kita juga akan diberkati saudara. Karena di sini kita mau lihat dalam kehidupan Nuh di sini, saudara, dia hidup tidak bercela, dia hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita mau lihat kehidupan akhir-akhir ini luar biasa saudara. Bukan orang-orang dewasa lagi, melainkan juga anak-anak saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Anak-anak sudah dididik dengan tidak baik hari-hari ini. Hati-hati kalau engkau sebagai orang tua, engkau mendidik anak-anakmu dengan hal-hal yang tidak alkitabiah saudara-saudara. Di hari-hari ini kalau kita melihat anak-anak itu kebanyakan rusak moralnya saudara. Hari-hari ini kalau kita melihat anak-anak kecil, sudah tidak lagi seperti zamannya saya menghormati orang lain. Hari-hari ini melihat anak usia 7 tahun tidak menghormati orang tua saudara. Bahkan kata makian, kata binatang dan lain sebagainya itu dikeluarkan. Karena mungkin zamannya mungkin sudah beda atau bagaimana, tetapi yang saya mau bagikan pada saat ini, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Yang pertama yaitu hidup takut akan Tuhan. Kita boleh baca di sini saudara, Kejadian 6 bagaimana kehidupan Nuh. Dan yang kedua yaitu hidup dalam kejujuran, keterbukaan. Tentunya seorang yang dapat dikatakan benar saudara, tentunya orang yang jujur. Tidak ada orang yang dikatakan benar terus dia pembeleo saudara. Tidak ada. Hidup dalam kejujuran, tidak ada orang yang dapat dikatakan jujur kalau dia tersembunyi, dia menyembunyikan sesuatu itu saudara. Tapi orang dapat dikatakan dia jujur kalau dia tidak menyimpan sesuatu saudara. Dia mengatakan ya, dia mengatakan kalau ya,
Firman Tuhan katakan kalau dia mengatakan ya, harus ya. Kalau dia mengatakan tidak, ya harus tidak, saudara. Jangan hari ini, ya jangan jadi orang yang pagi sore, saudara. Pagi A, sorenya B. Ya, saudara, kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita mau hidup benar, yang pertama kita harus takut Tuhan. Dan tentunya orang yang takut akan Tuhan, ya kata-katanya juga harus dapat dipercaya, saudara. Jangan pagi dia berkata iya dan sorenya tidak. Jangan seperti itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pasti kalau kita hidup takut akan Tuhan, pasti kita memiliki keterbukaan. Coba kita lihat, saudara, dalam Kejadian 7 ayat 1 di situ. Kejadian 7 ayat 1 yang dapat kita lihat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sama ini. Kita boleh lihat, saudara, bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman Nuh. Banyak dosa di sana, saudara, sehingga hanya Nuh yang Tuhan lihat benar hidupnya, saudara-saudara. Tentunya yang saya sudah katakan tadi, untuk memahami kehidupan yang benar, saudara, yang pertama kita lihat, kita boleh teladani kehidupan Nuh, yaitu hidup takut akan Tuhan dan kejujuran serta keterbukaan, saudara. Yang ketiga yaitu hidup dalam ketaatan. Mari kita baca di dalam Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Luar biasa, saudara-saudara. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Untuk menjadi seperti Nuh, hidup benar, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak mudah, yaitu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, kepada kita, saudara. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, yang pertama kita harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, harus hidup jujur dan terbuka di hadapan siapa saja, saudara. Mungkin kepada istrimu, mungkin kepada anak-anakmu, mungkin kepada Tuhan, mungkin kepada orang-orang di sekitar. Harus terbuka. Jangan kita menyembunyikan sesuatu hal yang dapat orang nilai itu kita adalah seorang penipu, saudara. Itu sangat memalukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di situ apa yang saya katakan tadi, yaitu hidup dalam ketaatan. Saudara, kalau Nuh tidak taat, pasti dia tidak dikatakan orang benar, saudara. Karena ketaatan Nuh, mungkin pada saat itu orang-orang yang di zaman Nuh itu tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka tidak masuk dalam kategori orang-orang benar pada saat itu. Karena mungkin mereka tidak taat akan firman Tuhan, karena mungkin mereka tidak taat akan kebenaran firman Tuhan di saat itu, saudara. Dan kita perlu lihat, saudara, mengapa sebenarnya kita harus hidup benar, saudara? Mengapa kita harus hidup benar? Yang pertama yang saya mau bagikan, yaitu kebenaran tentunya membawa kita kepada kemerdekaan. Mari kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Kita lihat apa sebenarnya. Kenapa sebenarnya kita harus hidup benar, saudara? Kita buka di dalam Yohanes kenapa sebenarnya kita harus hidup benar, saudara? Apa gunanya kita harus hidup benar? Mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengajar, mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 30 di sana. Ya ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Puji Tuhan. Kalau tentunya kita hidup takut akan Tuhan, pasti di sini kita hidup benar, saudara. Kita hidup taat kepada Tuhan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita.
Ya tentunya saudara, kalau kita dikatakan orang Kristen, ya tentunya kita harus hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 31 di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi di sini kata Yesus kepada murid-muridnya, mereka kalau mau dikatakan murid Tuhan Yesus, mereka harus benar-benar ada di dalam firman Tuhan, harus menuruti, harus taat saudara. Demikian juga kehidupan kekristenan kita. Kalau kita mau dikatakan orang benar, kita harus mentaati segala apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara tentunya. Kemudian kebenaran akan membawa kita kepada keselamatan saudara. Mari bersama-sama kita buka lagi di dalam Yohanes 14. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes di situ? Mari bersama-sama kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kenapa saudara kita harus hidup benar? Ya karena kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen saudara. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, ya tentunya kita harus mengikuti sang jalan kebenaran itu saudara. Siapa Dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus sendiri saudara. Tidak ada orang yang akan selamat saudara kalau jalannya salah. Jalan yang benar yaitu hanya di dalam Yesus. Kalau kita salah saudara, kita salah jalan, ya tentunya kita tidak akan beroleh keselamatan saudara. Tentunya misalnya kita mau pergi ke Manado saudara, tentunya kalau kita jalannya salah, tentunya kita tidak akan beroleh, kita tidak akan sampai ke Manado saudara kalau kita jalannya salah. Nah begitupun keselamatan. Kalau keselamatan kita memilih jalan yang salah, bukan di dalam Yesus melainkan di luar Yesus, pasti saudara kita tidak akan sampai kepada keselamatan itu. Karena Yesus adalah jalan kebenaran, maka keselamatan itu berhak menjadi bagian orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Yaitu orang yang mau percaya dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi dalam pembacaan kita saudara, dalam perenungan kita, poin ketiga, mengapa kita harus hidup benar? Hanya orang benar memiliki kuasa di dalam doanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16. Mari lagi kita buka saudara. Dalam Yakobus, kita buka di dalam Yakobus saudara. Mengapa kita harus hidup benar? Yakobus 5 ayat 16. Puji Tuhan luar biasa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup benar saudara? Karena hanya orang benar memiliki kuasa di dalam doanya. Mungkin saja saudara, hari-hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin saja hari-hari ini doamu sudah berapa tahun belum dijawab oleh Tuhan. Periksa kehidupan saudara. Apakah yang salah dalam kehidupan saya saudara? Apa yang menjadi kesalahan di dalam kehidupan saya? Mungkin saja masih ada dosa. Firman Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata bahwa yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu yaitu dosa-dosamu saudara. Mungkin saja hari-hari ini pertolongan Tuhan belum engkau dapati saudara. Pertolongan Tuhan belum engkau rasakan di dalam doamu. Di dalam doamu engkau belum mendapatkan jawaban doamu itu saudara. Tentunya kita harus memeriksa diri kita sendiri saudara. Apa yang kurang di dalam diri kita? Apakah kita belum hidup benar saudara? Apakah kita belum hidup taat? Apakah kita hidup sembrono? Kita tidak jujur, kita tidak terbuka, bahkan tidak taat, bahkan kita tidak takut akan Tuhan. Kita hanya berdoa saja.
tanpa memeriksa kehidupan kita. Kita hanya datang kepada Tuhan kalau kita ada mau, saudara. Kita hanya datang kepada Tuhan hanya karena sebuah keinginan. Jadi kita datang kepada Tuhan, Tuhan hanya dijadikan sebagai suatu kebutuhan. Suatu dimana saat kita sudah ingin sekali sesuatu, kita baru datang kepada Tuhan. Periksa kehidupan kita. Mengapa sebenarnya kita harus hidup benar? Ya, karena hanya orang benar memiliki besar kuasa di dalam doanya, saudara. Kemudian, kebenaran membawa kita kepada berkat Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan 28. Ulangan 28. Tentunya di sini Ulangan 28 ini tentunya berbicara tentang berkat, ya saudara. Ulangan 28 berkat. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa, saudara. Masih ada hubungannya, saudara. Kalau kita mau menjadi orang benar, saudara, otomatis kita harus taat, harus jujur, saudara, harus hidup terbuka dan melakukan tentunya kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita orang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan, yang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita melakukannya dengan setia, janji firman Tuhan di sini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa. Di sini ada janji berkat, saudara. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, bila kita kehidupan kita, saudara, kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan, tentunya kita akan menjadi orang yang benar. Kita akan menerima berkat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian kita buka lagi di dalam Amsal 10 ayat 6, saudara. Mari bersama-sama kita lihat Amsal 10 ayat 6. Apa yang dikatakan di sana? Amsal 10 ayat 6, saudara. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, saudara. Biasa firman Tuhan berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi orang benar wajib dia akan memiliki berkat, saudara. Karena orang benar sudah pasti dia hidup takut akan Tuhan, sudah pasti dia taat kepada Tuhan, saudara. Kalau kita mau memiliki berkat, saudara, tetapi bukan saya mengajak kita harus mengejar berkat, saudara, tetapi lewat kehidupan kita takut akan Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjadi orang benar, pasti kita akan dikatakan orang yang benar. Ketika kita dikatakan orang benar, pasti berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara tentunya. Berikutnya poin yang ke-5, saudara. Mengapa kita harus hidup benar? Karena orang benar tidak akan berkekurangan. Kata Mazmur 37 ayat 25, saudara. Mari kita buka Mazmur 37 Mazmur 37 ayatnya yang ke-25, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ini kata Daud, saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan akan menjamin kehidupan saya dan saudara apabila kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan.
Di sini kata Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi Daud tidak pernah, saudara, melihat orang-orang benar Tuhan tinggalkan. Luar biasa, saudara. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara kehidupan kita, saudara. Tidak akan pernah ditinggalkan. Dulu Daud muda sampai Daud tua, saudara. Dia tidak pernah melihat orang-orang benar itu anak cucunya meminta-minta roti, saudara. Artinya bahwa dia tidak pernah melihat orang-orang hidup takut akan Tuhan, orang-orang benar, orang-orang percaya itu mengalami kekurangan, saudara, mengalami namanya kemiskinan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan akan selalu dipelihara oleh Tuhan, mengalami berkat-berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat umur panjang dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Orang benar tidak akan berkekurangan, saudara, dalam Mazmur 37:25. Itulah poin-poin yang penting, saudara. Mengapa kita harus hidup benar? Kebenaran membawa kita kepada kemerdekaan. Kebenaran akan membawa kita kepada keselamatan. Dan hanya orang benar memiliki kuasa di dalam doanya, dan kebenaran itu akan membawa kita kepada berkat Tuhan, saudara. Orang benar tidak akan berkekurangan. Luar biasa, Tuhan. Jadi untuk hidup dalam kebenaran, saudara, kita lihat di sini yaitu bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam keterbukaan dan lain sebagainya, saudara. Di sini ada poin-poin penting bagaimana kita harus hidup benar. Itu saja firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat meneguhkan kehidupan kita serta boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tentunya firman Tuhan ini yang akan selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita agar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan pasti ada di sana, saudara. Pasti Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Shalom.